Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dieter Numergianto. Di sini saya akan membahas proposal dengan judul perancangan sistem IoT untuk kontrol pemberian pakan ikan air tawar berbasis bot Telegram dengan timer terjadwal. Dari bab satu sendiri, kita masuk ke budidaya air tawar. Di Bali, ya, ikan air tawar seperti lele, nila, dan gurame merupakan komoditas yang tinggi dan penting. Peternak di Bali biasanya menggunakan kolam besar dan juga kolam kecil untuk membudidayakan ikan. Nah, proses pemberian pakan secara manual itu memerlukan waktu yang lama dan tenaga kerja yang besar. Jadi, saya ada survei di dua tempat, yang dimana ada Minakori Rejeki dan juga Lele Bali yang bertepatan di daerah Sedap Malam, dekat Kesiman seperti itu. Nah, di Minakuri Rejeki, kolam dengan terpal besar memerlukan waktu hingga 4 jam setiap hari untuk menabur pakan. Sedangkan di Lele Bali Sedap Malam menggunakan kolam kecil namun pemberian pakan masih dilakukan secara manual. Jadi ketidakseimbangan dalam pemberian pakan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ikan dan juga efisiensi operasional. Nah, proses pemberian pakan manual itu yang bisa kalian tahu memakan waktu dan juga berdampak pada efisiensi operasional seperti sebelumnya yang saya sampaikan dan juga potensi ketidakseimbangan dalam jumlah pakan yang diberikan pada ikan. Jadi, tahun 2022 data produksi perikanan di Bali itu eh, air tawarnya mencapai 164.138.000 rupiah dan juga masih banyak peternak yang menggunakan metode konvensional atau manual. Itu menyebabkan efisiensi operasional menurun dan juga potensi besar bagi penerapan teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas peternakan ikan khususnya pemberian makan ikan. Lanjut, kita masuk ke fokus masalah pemberian pakan. Yang pertama adalah pemberian pakan manual makan waktu dan juga meningkatkan biaya tenaga kerja dan menghasilkan ketidakseimbangan pakan. Selanjutnya, kurangnya efisiensi operasional dan produktivitas akibat ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Jadi, solusi yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut yaitu dengan menggunakan IoT pakan ini. Nah, ada tiga solusi yang dimana sistem IoT berbasis bot Telegram dan timer untuk kontrol pemberian pakan. Selanjutnya bisa memonitoring jumlah pakan untuk memastikan distribusi yang optimal. Lalu monitoring jumlah pakan untuk oke, mohon maaf ada duplikat. Nah, untuk implementasi IoT di sini kita menggunakan IoT dan juga bot Telegram yang dapat digunakan untuk mengontrol pemberian pakan secara jarak jauh, bisa menggunakan timer ataupun langsung masuk ke aplikasinya. Di sini menggunakan aplikasi Blink yang sudah disediakan oleh Google. Nah, untuk timer otomatis memastikan pakan yang diberikan sesuai dengan jadwal yang presisi, apakah diberikan setiap 2 jam ataupun 3 jam. Lalu monitoring jumlah pakan memastikan efisiensi dan juga keseimbangan dalam distribusi pakan. Perumusan masalah di sini ada tiga yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem IoT berbasis bot Telegram dapat otomatisasi pemberian pakan ikan air tawar di peternakan skala kecil dan menengah di Bali. Selanjutnya, apakah penggunaan bot Telegram dalam sistem IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Yang terakhir ada apa dampak dari penerapan IoT tersebut terhadap penurunan biaya operasional dan peningkatan produktivitas pada budidaya ikan air tawar. Tujuan penelitiannya untuk umum mengembangkan sistem IoT berbasis bot Telegram untuk proses pemberian pakan ikan air tawar di peternakan skala kecil dan juga menengah di Bali guna meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya tenaga kerja. Untuk khususnya sendiri adalah menganalisis kebutuhan teknis operasional dalam penerapan IoT, mengembangkan bot Telegram yang mampu mengontrol dan mengotomatisasi pemberian pakan, serta menguji efektivitas sistem IoT berbasis bot Telegram dalam meningkatkan efisiensi operasional. Lalu masuk ke manfaat penelitian dari akademis dan praktis. Akademis sendiri untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk praktis memberikan solusi efisiensi bagi peternak dan juga pemberian pakan menggunakan bot Telegram.
batasan masalah di sini untuk ruang lingkup sendiri terbatas pada penerapan IoT untuk mengotomatisasi pemberian pakan air tawar skala kecil dan menengah di Bali dan fokus untuk proses pengembangan dan juga pengujian sistem IoT berbasis bot Telegram hanya untuk pengendalian pemberian pakan ikan tanpa membahas aspek lain seperti kualitas air, terus pengelolaan faktor lingkungan yang lainnya seperti itu. Kita masuk ke bab 2, di mana itu tinjauan pustaka. Tentunya untuk IoT sendiri itu adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan juga dilengkapi sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya tanpa intervensi manusia. Jadi pemanfaatannya dalam budidaya ikan itu bisa mengatur waktu dan monitoring otomatis, itu harus terhubung dengan komponen-komponen lainnya. Lanjut ke bot Telegram, itu bisa memungkinkan kita, pengguna, mengontrol perangkat IoT-nya secara real time melalui Wi-Fi yang sudah terkoneksi. Nah, jadi bisa mengatur jadwal pemberian pakan setiap 2 jam ataupun bisa langsung memberikan pakannya. Untuk LCD sendiri digunakan dalam komponennya untuk menampilkan informasi secara real time yang ada pada box nanti dibuatkan dan juga bisa mengolah sistem secara efisiensi dengan konsumsi daya dan tampilan berkualitas tinggi. Jadi ini LCD untuk menampilkan saja. Nah, untuk PSU 5 volt supply, relay dan juga ESP822, PSU di sini menyediakan daya untuk relay. Relay di sini berfungsi sebagai saklar untuk mengendalikan perangkat seperti motor dan juga buzzer secara remote. Jadi seperti saklar. Uh, Sementara untuk ESP8266 di sini sebagai modul WiFi karena untuk Arduino sendiri belum mempunyai modul WiFi, jadi kita menggunakan ESP8266 memastikan sistem dapat dikontrol secara optimal menggunakan bot Telegram. Nah, relay yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu seperti saklar. Jadi ESP8266 terhubung dengan relay. Nanti di aplikasi atau di HP sendiri itu akan menghidupkan atau mematikan perangkat sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ESP826 sebagai motor brush itu bisa memungkinkan kontrol motor dari jarak jauh melalui perangkat seperti HP. Seperti HP, jadi kita bisa merubah ESP826 terkoneksi dengan motor brush. Apakah mau putarannya cepat atau putarannya lambat. Jadi ESP826 sebagai otak, driver motor brushless-nya sebagai komponen yang diatur oleh ESP8266. Untuk buzzer di sini, buzzer itu berfungsi sebagai alarm saat kita bisa ngatur apakah itu pakannya di bawah 2 kilo. Jadi semisal di bawah 2 kilo nanti akan berbunyi karena semisal kita tidak membuatkan buzzer nantinya akan seperti makanan yang sudah habis namun tidak ada indikator seperti itu. Kita tidak tahu nih apakah makanan sudah habis atau belum seperti itu. Dan lagi satu motor stepper. Motor stepper itu membuka atau menutup katup yang ada pada tempat makannya. Itu bisa menerima perintah untuk membuka atau menutup katup sesuai kebutuhan. Jadi terhubung nanti dengan ESP8266-nya. Kita masuk ke bab terakhir, bab 3, metode penelitian. Nah, alat yang digunakan dan bahan ada 10, bisa kalian lihat dari SP8266 hingga LCD display. Instrumennya juga menggunakan wawancara di 2 tempat lokasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu jenis data yang kita ambil adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan juga survei. Tujuannya untuk menggali informasi terkait tantangan, pengalaman, dan juga kebutuhan peternak. Sumber daya di sini menggunakan 2 sumber daya, primer melalui wawancara dan survei, dan sekunder melalui literatur, jurnal, dan juga penelitian terkait. Tempat dan waktu penelitian, tempat di sini digunakan 2 tempat surveinya. Lalu untuk waktu penelitian kurang lebih 2 bulan, 3 bulan mohon maaf, dengan 2 minggu tahap inisiasi,
1 bulan tahap literasi, lalu terakhir tahap finalisasi 1 bulan. Nah, rancangan penelitian, kita masuk ke bagian terakhir. Untuk penelitian sendiri dimulai dengan identifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara dan juga survei kepada peternak ikan. Dan desain sistem meliputi alur kerja dan yang lain-lain itu pemilihan teknologi IoT. Lalu sistem dikembangkan dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta kontrol menggunakan bot Telegram. Jadi setelah pengujian, sistem dirilis dan pemeliharaan atau maintenance dilakukan untuk pembaruan dan juga perbaikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.